Halo semuanya, ada musisi legend depan gue nih, Om Ebit GAD. Sama calon musisi legend. Wah, amin. Anaknya, Amin. Adera. Nama panjang lo Adera? Adera Prabu Lantip Trengginas. Nama panjang beneran nih, cuman kalau Lu pernah lihat yang Adera Ega itu? Adera Ega, sebenarnya itu Ega tuh nama keluarga dari nama bokap. Oh, jadi sebenarnya Gitu loh. Om Ebit Ega. GAD. Ya, Ebit GAD disingkat. Oh iya, disingkat. Bego banget gue yang bisa nyingkat gitu doang. Oke, kita akan bermain sebuah permainan. Ini kebetulan kita ada bapak dan anak musisi. Kita akan mencoba untuk nebak nih dari fotonya. Om Ebit tahu nggak musisi zaman now? Oh, Dan zaman now, ya. sebaliknya, habis itu dari fotonya Adera tahu nggak musisi zaman old? Iya. Mari kita coba. Yang pertama, ini untuk Om Ebit berarti kan? Ini siapa Om? Buset. Gue tahu. Adera tahu. Kalau dari bajunya, gaya dandannya itu musisi kira-kira pop kah, jazz kah? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Adera siapa? Saya nggak mau maksa. Saya Jazz, sebenarnya ada nggak tahu sebenarnya. Oh iya, agak nggak tahu. Tapi pernah lihat dong. Enggak. Oh nggak pernah lihat. Oke. Jazz ya tadi. Jazz. Iya, iya. Yang dari matamu itu ya, bener nggak sih? Dari Iya. matamu. Oke, yang kedua. Penyanyi Indonesia. Penyanyi Indonesia. Oh, saya bayangnya penyanyi dari luar. Kayak penyanyi Hong Kong ya. Iya, saya pikir ini Korea atau Hong Kong. Tapi by the way dia dari Brunei lo aslinya. Sebenarnya Brunei. Ah. Oh. Anaknya baik banget, gue pernah ketemu juga tuh. pas Iya, di- ramah banget ya. Iya, ramah banget. Nah, ini jujur gue juga nggak tahu nih. Ini yang nyiapin si Reza nih, tim kreatif nih. Ini musisi Ini untuk Indonesia. pertanyaan untuk saya juga. Ini musisi apa pemain sinetron? Musisi kan? Musisi semua ya? Anak salah satu pedangdut tapi juga bernyanyi. Oke. Oh, itu tahu clue-nya. saya. Oh, tahu. Anaknya, aduh penyanyi dangdut perempuan itu. Siapa? Siapa sih yang itu suka di TV itu? Enggak Yang pasti bukan Soimah. Yang pernah ketemu itu sudah. Iis Dahlia. Iis Dahlia. Oh iya, bener nggak anak Iis Dahlia Iya. namanya? Tuh kan namanya Oke, tapi Adera juga nggak tahu ya? Enggak tahu. nggak tahu. Oke, oke. Saya Mungkin baru kali ya, Jay. Iya sih, dia baru-baru ini. Oke, oke. Oke. Pokoknya Oke. semua musisi yang kita nggak tahu, kita doain karirnya bagus ya. Amin. Karena kita doang aja nggak pernah ngeliat TV juga kayaknya. Lo bisa nyari yang gue kenal nggak sih, Ja? Gue nggak tahu juga. Tahu lo, gue jarang nonton TV. Bukan dicariin jangan yang melotot gini. Mana gue jarang nonton TV, jarang denger lagu. Paling nggak gue sebagai host tuh bisa kasih tahu ini gitu. Ini Agak siapa juga lebih ya? mengarahkan gitu. Ya. Ini Itu kenapa logonya logo Markisa itu bukan? Iya, Markisa ya. iya iya. Gue Nggak kenal, tahu. gua kenal. Saya Nggak tahu, Mehmet nggak tahu. Siapa? Randy Pandugo. Randy Pandugo. Iya. Lo nggak tahu Randy Pandugo? Nggak tahu Randy Pandugo. Luar biasa. Tapi lo tahu Adera ya? Tahu ya? dong. Wah, luar biasa. Adera tahu, Gue Adera. bangga. Selamat kalau gitu, selamat. Kamu, saya Radit tahu kamu berarti termasuk lumayan lah kamu. Soalnya gue nggak apa jarang denger lagu. Oke, Jarang denger oke, lagu, oke. jarang nonton TV. Dengar lagu yang bagus-bagus aja kan. Iya dong. Bukan berarti ini nggak bagus ya. sama sebenarnya gue jarang denger lagu, jarang nonton TV, tapi gue kenal orangnya, jadi gue tahu gitu loh. Kalau lo nggak kenal orangnya, mungkin lo nggak tahu. Nggak tahu, pasti nggak tahu. Pasti nggak nggak tahu. Pasti nggak tahu. Ini Om, aku merasa sangkatan sama Om Ebit lo sekarang. Emang. Iya, oh emang nih. Oh emang. Jadi ngerasa sangkatan lo gue sekarang. Saya kasih justifikasi ya emang. Saya merasa juga ya. Ini pernah ke rumah orang ya Pak? Hah? Ini gue mau jawab, tapi kok agak beda mukanya ya. Iya. Kok kelihatannya bangun tidur ya? Mungkin perlu dikasih kacamata nih. Yang itu bukan ya, yang siapa namanya? Pernah ke rumah lo Om? Iya, ke rumah. Bareng sama Haji, Rumah yang bareng sama mana? Beboy. Bareng ke rumah Papa. Oh. Ini Kunto Aji kan? Bukan. Oh, bukan. Pada pas dia ngomong sama Aji lah, bukannya ini Aji. Bukan. Daddy. Teddy. Oh Teddy ya 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 ya. Pokoknya kan bener Teddy Aditya. EDI-nya bener kan? Ya Teddy. Tapi Teddy yang mana? Teddy Aditya. Oh Teddy Oke, Aditya. terakhir nih ya buat Iya, Om iya. Ebit terakhir. Oke.
Tahu. Ini gue tahu. Ini keren banget sih suaranya nih. Aku kasih clue, pernah duet sama aku juga nih. Pernah duet sama anaknya Om Ebit, sama Adira. Apa ya? Ini Duetnya keren di dulu. mana? Cover. Oh, cover. Nggak hafal juga pasti Bapak. Saya Kalau Mama tahu pasti. saya nggak begitu. Kalau dia sama aku pernah duel sih, MMA. Oke, biar gue yang jawab. Oke. Ini, tapi gue nggak tahu nama aslinya. Tapi di Instagram Kane. Iya, Nadine Amiza. Nah, dia bisa. Keren banget. Dia masih waktu sama Dipa Barus masih 16-17 gitu ya. Iya. Dari Bekasi ya kalau nggak salah. Iya kan? Nggak tahu gua dari Bekasi. Gue tau, kita panggilkan. Oh, iya, ternyata jadi. ada orangnya. Ternyata orangnya ada. Bener dari Bekasi katanya. Iya, Jatiwaringin gitu kalau. Jatiwaringin itu Bekasi. Iya benar. Iya, benar. Bekasi itu ya. Betul. Oke, jadi itu tadi ada 10, banyak juga yang kita nggak tahu karena musisi Indonesia itu ternyata perkembangannya cepat Iya, banget ya. iya, iya. Jadi, Banyak musisi-musisi banyak baru bermunculan dan generasi memang bagus-bagus iya, gitu. iya, iya. Jadi ini pertarungan untuk mendapatkan perhatian nih, siapa yang mencuat ya kan? Sebenarnya kan. Menurut lu gitu Jadi, ya? Menurut gue sih. Kompetisinya lebih keras ya, lebih. Iya. Tapi bukan berarti tidak terlihat, berarti tidak bagus juga. Iya, iya. Mungkin Ya, karena pasti. memang kan rangkaian untuk terkenal itu kan banyak gitu. Betul. Nah, justru itu tadi maksud gue itu untuk terkenal itu menurut lu kita tuh harus mencari-cari supaya dapat perhatian apa gimana? Nah itu dia, tergantung musisinya. Musisinya pengen tujuan akhirnya terkenal atau bernyanyi dengan baik. Kalau bernyanyi dengan baik, menurut lu itu sesuatu yang baik atau lu harus terkenal? Nah tergantung penyanyinya. Gue banyak Bebas, nemu maksudnya lo teman-teman. nggak ngejudge seseorang itu. Misalnya gue pengen berkarya aja yang banyak, gue ngeluarin single, tapi gue pengen yang kualitasnya gue mungkin gue nggak mikirin penontonnya berapa, tapi kualitasnya gue bagusin deh gitu. Iya. Nah pertanyaannya sebenarnya lebih ke kalau nanti ada orang-orang ngelihat foto dia terus nggak kenal, dianya rela nggak? Padahal sudah bermusik dengan baik. Iya. Balik ke Iya, kerelaan betul. sebagai musisi. Benar juga sih. Artinya semua elemen memperkenalkan diri, karyanya dan figurnya juga perlu juga gitu. Iya. Kalau enggak susah juga. Lagunya yang mana? Orangnya mana sih? Gitu juga. Gue selama ini kayak gitu soalnya. Kalau Pergulatan batin lo ya pasti. enggak, bukan maksudnya banyak banget orang tahu lagu gue kan. Yang tapi ini pas lihat video klipnya, oh ini yang nyanyi baru. Iya. Jadi mungkin lo merasakan perasaan orang yang kita tonton tadi kali ya. Kayak gue tahu lagunya, gue familiar, Iya, mungkin gue ya. seneng gitu. Cuman gue Oh, jarang di mukanya TV kan. ini. Gue jarang di TV. Iya, iya. Iya. Jadi kalau lo bilang jarang nonton TV ya gue jarang di TV. Cuman gue udah pernah ketemu lo dulu, kita udah pernah kenalan secara non official. Iya. Nah lucunya tadi kan lagi nyoblos nih di TPS, TPS dekat rumah kan. Terus gue duduk lah di sebelah nih bareng istri gue. Terus ada ibu-ibu om di sebelah kanan, terus ngeliatin kan. Ini ibu-ibu lah udah tua banget lah, udah menjelang nenek-nenek mungkin kelihatannya. Terus dia bilang, ini saya pernah lihat siapa ya? Tapi ngomongnya di sebelah gue gitu. Saya pernah lihat ini siapa? Gue mau jawab tapi takut sombong gitu. Saya pernah lihat di mana? Oh di TV, rame diskusi. Ini siapa nih orang di sebelah gue gitu. Mungkin seperti itu kali ya rasanya untuk ya untuk diambang dikenal banget atau tidak gitu. Kan ada beberapa teman yang kita lihat, gue langsung tahu gitu kali ya. Iya bisa jadi kayak gitu juga sih. Cuma pertarungannya kalau tadi antara berkualitas atau terkenal. Dan bisa nggak dua-duanya? Sebenarnya bisa kan? Bisa banget. Berkualitas, terkenal. Oke, kita lanjut. Musisi legend. Nah ini buat Adera. Saya tahu ini, saya pernah jalan sama dia. Nah kalau dibalik, yang itu pernah main ke rumah, ini pernah jalan bareng. Iya. Kalau lagu sih gue yakin kita tahu, Der. Ya nggak sih? Lu tahu tapi? Kalau lagu ya, kalau disebutin lagunya dia, gue yakin gue tahu. Lo sebelumnya udah liat ini ya? Kalau ini gue nggak tahu. Ini siapa nggak tahu. Maksudnya beliau siapa gue nggak tahu. Cuman kalau Reza bilang lagunya ini, pasti langsung tim. Lagunya yang di radio. Tuh kan? Oh gue tahu. Gue langsung tahu. Tahu nggak? Aku nggak tahu penyanyinya. Saya pernah jalan sama dia di Bali lama itu. Kok agak Zaman dulu. mencurigakan? Saya pernah jalan di Bali sama dia lama. Zaman dulu. Depannya G, bener nggak? Ya. Oh bener. Bener G. Siapa sih? Aku nggak tahu itunya, nama-namanya. Nggak usah. Ya Kita sebut ya. Coba. Ini Pak Gomblo. Oh. Di radio yang gitu. Oh ini tahu. Tahu nggak? Faris RM. Faris RM. Kok ke saya? Oh, iya. Bener, Oh, iya. Faris RM.
Kan papa yang lebih tahu. Enggak kan saya pura-puranya kan. Gitu. Ini pernah ke mana? Ke Bali juga? Dia Semuanya. ini bukan dia di album saya dia pernah 2 atau 3 album main bass. Oke. Ya, player bass. Dia bukannya player itu. Iya, tapi pas dulu memang Bass kita juga. paksa dia main bass dan mampu juga. Nah, ini harus tahu dong ini. Waduh, kalau udah sampai harus tahu deh. Begitu gue lihat, gue langsung nggak tahu lagi. Ini sangat terkenal loh ini tahun dia pencipta lagu sih, pencipta lagu. Nyerah. Siapa? Siapa Om? Rinto Harahap, almarhum. Pintu Harap. Oke, ini. Ini kalau saya yang bagian sini hebat saya. Oke, dua lagi. Nah, nggak tahu nih. Nggak tahu. Ini musisi apa bintang film? Penyanyi. Penyanyi. Lagunya ini Heli. Oh. Penyanyi cilik. Tahu lagunya, cuman Penyanyi cilik. ada nama bunga gitu kan kalau nggak salah ya namanya. Depannya I. Iya bukan? Iya. C. Hah? Oh, tahu. Oh, tahu. Tahu. Namanya Cicak itu. Kuswoyo. Oh. Beneran Kuswoyo? Iya. Oh, bener. Oke. Gue nggak tahu nih. Kalau lagunya tahu kalau Heli itu. Gue kayak tahu lagunya, nggak tahu judulnya, nggak tahu yang nyanyi. Biasanya pasti Iya. kayak gitu. Dan memang nggak apa-apa dan lazim kan? Lazim banget. ya? Berarti Lazim normal banget. ya gue ya? Normal Oke, banget. oke. Normal banget. Yang gitaris kan? Iya. Oh iya. Om Kenapa nanya ke saya? Nyatakan aja dengan penuh Om keberanian. Dian Antono. Iya. betul. Ya, gue nggak tahu tadi. Gue kira Bim dulu. Oh iya mirip. Jujur banget. Gue pikir Mirip. Pak Bim. Kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya kalau aku ya Om, aku menyimpulkan bahwa pemain film itu ya kalau dilihat orang kenal muka tapi kadang-kadang lupa nama. Ya. Apalagi di sinetron. Atau kayak tadi kasus gue di TPS, stand up comedian, taunya di TV tapi nggak tahu namanya. Kalau musisi mungkin sebaliknya kali ya. Tahu lagunya, Tahu Iya, katanya. pasti gitu. tahu namanya, tapi nggak tahu mukanya. Iya. Iya kan? Kebetulan saya termasuk orang yang wajahnya biasa saja. Jadi tidak spesifik gitu. Nah itu saya itu termasuk yang paling nyaman. Saya lepas kacamata saja orang sudah tidak tahu. Oke. Jadi saya mungkin sekitar 10 tahun ke sini itu relatif itu sangat nyaman kemana-mana orang nggak tahu. Bener juga ya. Kadang-kadang orang yang mungkin musisi yang terkenal banget gitu kan, yang sering di TV atau apa orang semua tahu kan mau makan aja jadi nggak nyaman. Iya. Kayak aku kemarin sama Om Ari Lasso aja dia mau bikin konten makan-makan takut orang malah dia jadi nggak bisa makan gitu. Nah kecuali kalau di daerah kayaknya lebih sulit saya karena mungkin gesturnya kan ini orang bukan orang daerah nih gitu. Jadi kayaknya diperhatiin oh ini mirip itu. Oh, I see. Beda. Iya. Tapi kalau di Jakarta relatif aman. Oke. Nah, nyambung sama persoalan musisi zaman now sama zaman old. Ini Om Ebit mewakilkan musisi zaman old, Adera musisi zaman now. Sekarang lagi berkolaborasi justru. Lagi Iya. bikin apa? Jadi selama 8 tahun gue nggak pernah melibatkan sang ayah sebagai supporter musik yang kayak di bidang musiknya lah atau apapun dari segi pernyanyian gue. Akhirnya setelah beberapa waktu belakang kita sempat ngobrol-ngobrol, pokoknya suatu saat gue pengen cover atau recover lagunya bokap. Tapi sampai situ obrolannya abis itu mati. Tapi terus abis itu ada kesempatan, mau nggak nih duet? Tiba-tiba ada obrolan itu duet. Itu tuh di mana? Ngobrolnya pas lagi ngapain tuh? Kok tiba-tiba Kita pas lagi duet makan gitu? aja bisa tiba-tiba ngobrol, pas lagi iseng-iseng kita lagi nongkrong di kamar gitu tiba-tiba ngobrol. Tapi sebenarnya pihaknya tuh banyak kan, ada pihak labelnya, ada pihak ini kakak gue kan di situ dia sebagai produser gue juga, jadi dia yang membantu menjembatani. Sekarang gue rumahnya juga beda kan, maksudnya gue nggak serumah sama bokap, jadi dia yang menjembatani antara gue sama bokap juga. Gimana nih kalau kita bikin duet beneran? Akhirnya ada yang memfasilitasi dan mau mempromosikan dan segala macem. Ya udah kalau gitu gue dengan senang hati karena udah 8 tahun gue nggak
nggak muncul ke permukaan dengan embel-embel bokap gitu loh. Jadi gue mau membuktikan diri sendiri kalau misalnya gue tuh bisa punya nama dulu, baru gue mau ngenalin ini loh bokap gue sebenarnya. Dan faktanya adalah sekarang sebenarnya banyak yang nggak tahu kalau gue tuh anak bokap. Iya. Tapi pas awal-awal karir, kenapa nggak berduet sama Om Ebit? Karena lo merasa gue kayak mau buktiin diri dulu nih gitu. Dari dua sisi sih. Dari bokap gue juga pasti gitu. Kalau saya boleh kasih komentar, memang saya ayah yang tidak mau memaksa anak-anak saya jadi apapun kecuali atas kemauan dan atas bakat atau atas kesempatan yang dia miliki sendiri. Karena percuma juga kita paksa dia jadi yang bukan dia mau kan, potensinya Malah pasti tidak maksimal. Jadi saya pikir saya penyanyi punya beban ini itu. Saya tidak mau menambah beban untuk anak saya gitu. Jadi kalau katakanlah kalau Adera dipaksa untuk menyanyi dan dia harus mengikuti gaya nyanyi seperti saya, itu kan saya sudah memperkosa dia punya hak. Jadi biarkan saja. Saya kasih kesempatan atau saya ingin memberi bekal pada anak-anak semua itu. Ya yang maksimal aja. Kalian mau belajar apa silahkan, saya fasilitasi. Termasuk musik tentunya. Tapi saya tidak tahu mereka ini mau jadi apa nantinya gitu. Tapi kalau misalnya mereka ternyata ada yang mau di musik, tantangan saya satu, harus jadi dirimu. Jadi bukan jadi saya, bukan. Jangan mirip saya, jangan ngikutin gaya saya. Karena percuma, saya nggak bisa dilewati dan kamu jadi bayang-bayang saya saja, kan mubazir. Iya, dan menyedihkan gitu. Itu saya merasa gagal jadi orang tua. Makanya tantangannya adalah ya silakan kalau kamu memang merasa punya kemampuan menyanyi, menyanyilah dengan sebaik-baiknya, berkarya dengan sekuat-kuatnya. Masyarakat mau terima nggak? Kalau masyarakat terima dan diakui bahwa itu bagus, kan nggak ada. Ya itulah kamu gitu. Dan setelah dia jadi kamu mau pakai lagu saya, mau apain, mau nyanyi sendiri, mau duet, mau kamu nyanyikan dengan style kamu yang macam, silahkan aja. Itu bisa dijadikan pertukaran secara profesional gitu. Kamu profesinya vokalis yang sudah terukur kemampuannya, karya saya juga sudah punya standar ukuran yang orang sudah tahu. Coba kamu nyanyikan, bagus nggak? Kalau memang bagus, ya orang akan mengakui dan ada nilainya kan. Tapi kalau jelek, ya nggak usah. Iya. Jadi ini proses untuk sampai ke bikin single bareng ini, semua pertimbangan-pertimbangan itu udah dilalui panjang sekali ya gitu. Akhirnya, ayo kita bikin gitu ya. Ya secara spesifik sebenarnya tidak, tapi itu bahwa proses itu ada, itu kan alamiah. Apalagi kita kan relatif sering ketemu dan mungkin orang berpikir atau bertanya-tanya, kenapa sih anaknya Ebit kenapa nggak nyanyi lagu yang mirip Ebit misalnya? Itu justru yang sangat saya hindari. Tapi itu ngeselin buat lo juga kali ya? Iya. Lu kan anak Ebit ya, deh kayak gitu dong gitu. Masa gua kan itu juga tapi punya ini udah awal-awal kesel sih, sampai gue kesel banget di interview TV, radio semuanya kayak gitu. Terus sampai lama-lama ya kan Ebit G.Ade emang bokap gua gitu loh. Jadi itu memang wajar orang-orang nanya kayak gitu. Jadi akhirnya gue biasa aja. Cuman yang jadi kesulitan sekarang adalah kita bener-bener ada di jalur yang agak berbeda nih. Dari genre, karakter vokal, cara nyanyi, cara ngambil-ngambil lagu. Semuanya bener-bener beda. Nge-setting mikrofon juga beda banget gitu loh. Dan untuk jadiin duet ini kemarin kesulitannya juga di gimana cara nyatuin karakter vokal kita berdua gitu loh. Iya. Jadi bisa lebih kayak nyatu lah gitu. Nggak kayak bisa. Oke, ngomongin singlenya ini judulnya? Judulnya lagu bokap gue untuk kita renungkan. Judulnya untuk kita renungkan. Di antara semua lagu yang Om Ebit pernah bawakan, kenapa yang ini? Nama apa? Spesifik. Apa aja deh jawab. Ya, memang ini
hasil dari apa ya, kayak apa brainstorming lah antara kita dan kebetulan sama pihak yang mau memproduksi dan membantu dalam promosi. Jadi pilihan lagu itu sebenarnya kan terbuka banyak. Saya, kakaknya, manajer saya dan produsernya dia itu yakin sekali bahwa dia kalau nyanyiin lagu sayang, lagu cinta itu udah pasti bagus. Setidaknya subjektif dari ukuran saya dan namanya keluarga. Tapi tantangannya justru jangan lagu cinta, coba lagu yang relatif hits ya, dan temanya bukan cinta, temanya tema-tema yang bukan mudah dihayati oleh anak muda gitu menurut saya. Jadi tema yang memerlukan apa, orang kan judul lagunya untuk kita renungkan. Jadi ada message di dalamnya. Jadi saya pikir justru carilah lagu yang seperti itu dan ternyata dapat untuk kita renungkan. Karena lagu saya kan ada yang sangat hits itu Berita Kepada Kawan. Kalau itu boleh dibilang sampai anak muda, anak-anak kecil juga bisa tahu yang rumput yang bergoyang lah istilahnya. Terus ada juga Titip Rindu Buat Ayah. Nah itu juga bisa juga karena ini kan anak nyanyi lagu ayahnya. Tapi itu dalam pemikiran saya itu jadi kayak gimmick jadi jatuhnya. Saya nggak mau mengambil itu. Jadi saya ingin di lagu ini dia betul-betul mengekspresikan karya saya itu maksimal sesuai stylenya dia dan apa namanya, saya bisa mengimbangi gitu. Jadi kebetulan pilihannya jatuh ke lagu Untuk Kita Renungkan. Oke. Jadi itu. Ini kalau proses rekaman tadi sempat disinggung sedikit ya. Berarti ada berantemnya dong pasti kan? Karena kan stylenya beda kan? Beda banget, tapi masalahnya tuh lebih kesulitan di bokap gue sih. Karena yang bikin musik kita bareng-bareng sama gue sama temen gue, sama kakak gue juga. Terus abis dibikin, gue yang take duluan vokalnya. Gue take sampai abis. Nah terus kalau misalnya bokap duluan yang take, gue yang harus ngikutin caranya bokap nyanyi kan. Kalau sekarang gue duluan yang take, jadi bokap yang harus bersulit-sulit ngikutin gimana nyambungin ke gue nyanyi gitu loh. Justru tantangannya muncul itu dia bersih, nyanyilah lagu itu, dia isi vokal dengan aransemen baru, dia nyanyi dengan kemampuannya, semampu-mampunya, sebagus-bagusnya, kemudian kasih dengar ke saya. Nah pada saat itu saya merasa bahwa dia sudah mampu menerjemahkan karya saya dengan baik. Nah sekarang tantangannya ke saya sekarang. Nah sekarang tinggal saya bisa nggak nih menyesuaikan dengan karakter vokalnya dia. Karena sama musiknya juga ya. Ya sama musiknya kan memang baru sama sekali. Karakter vokal dia lembut. Sementara saya kan sebenarnya agak keras gitu. Jadi ya saya yang diberi tantangan itu. Saya coba beberapa kali memang terasa ada ada ketidakseimbangan awalnya, tapi ya semuanya bisa diatasi. Rasanya saya memang ternyata mampu. Itu prosesnya berapa lama sampai akhirnya udah rekaman terus ini kayaknya masih nggak seimbang nih, masih nggak nyatu nih. Terus Om Ebit ngulik lagi, ini lagi. Nggak lama sih. Cepet itu sih ya? cepet sekali. Itu cepet karena rasanya ini lagu-lagu saya. Jadi saya udah hafal di luar kepala. Penghayatan itu sudah melekat di naluri saya. Jadi waktu saya nyanyi sebenarnya sudah ini. Saya tinggal menurunkan gairahnya aja. Saya tinggal menurunkan intensitasnya. Nah, ya menyesuaikan dari tarikan nafasnya. Oh ya dia narik nafasnya kurang lebih di area mana. Saya tinggal. Jadi nggak terlalu sulit. Dan ternyata saya baru tahu bahwa gue berusaha mengerti sih. Ternyata saya baru tahu bahwa ternyata saya punya kemampuan juga berduet, interaksi secara apa namanya vokal gitu dengan penyanyi gitu. Saya anggap dia penyanyi. Katakanlah dia bukan anak saya katakanlah. Dia sudah menyanyi dengan style yang sangat berbeda dengan cara saya menyanyi. Tapi saya ternyata mampu gitu. Tapi ini menarik,
untuk musisi selegend Om Ebit ya dengan karakter vokal yang kita semua udah ngerti gitu ya, udah merasa sebagai sebuah ciri. Terus tahu gitu bahwa tempatnya bahkan sama anaknya sendiri adalah gue harus memposisikan diri untuk melengkapi gitu, bukan yang saya bukan dominan leadnya. gitu. Betul. Karena memang secara konsep ya ini memang lagu Itu yang tujuannya berdua. memang. Konsepnya itu. Jadi kalau saya nyanyi duluan dan saya tetap dengan karakter utuh Ebit GAD, dia pasti akan terbawa. Dan itu mubazir buat saya, buat apa membuat itu gitu. Lebih baik dia nyanyi sendiri saja gitu. Oke, ini secara perbedaan aransemen. Tadi kata lo kan temen lo yang membuat kan apa segala macam. Berarti ini aransemennya kekinian banget lah ya. Zaman sekarang gitu ya. Lebih simple sih, kekinian tapi nggak yang R&B gitu, tapi lebih simple, lebih easy listening sih sebenarnya. Oke. Jadi orang bisa yang lebih muda gitu Nah, lah. itu lebih muda itu konkretnya apa ya? Lebih muda. Kalau gue sih ngeliatnya Simple itu tadi. kayak simple, nggak banyak instrumen Nah, yang sebenarnya aneh-aneh. kalau simple lagu-lagu lama, aransemen lama juga sebenarnya tuntutan saya dulu juga ke arranger juga bikinlah aransemen yang simple tapi melekat. Apa dong berarti? Lebih Jadi modern kalau kali menurut ya? saya lebih apa ya? Ya kekinian sebenarnya bahwa era musik sekarang ini kan mungkin dari alat juga sudah berbeda. Dari soundnya mungkin Dari beda. soundnya gitu sudah ya. beda. Terus mungkin cara Mainnya mainnya kalau juga pianonya, gitarnya. Kalau secara proses rekamannya jauh banget kali ya. Kalau zaman dulu kan oh iya bisa main potong ya. Kalau proses rekamannya ya pasti beda. Sekarang relatif lebih mudah. Kemudian hasilnya juga menurut saya quote unquote itu lebih baik gitu. Kualitas audionya gitu kalau dibandingkan dulu. Tapi soal originalitas saya berani bertaruh bahwa yang dulu lebih orisinal gitu. Oke. Terus apa harapan Om Ebit nih setelah sekian lama? Mungkin tidak ada single baru dengan aransemen yang kekinian kayak tadi, ngajak anaknya gitu kan, keluar nih dipromosikan gitu. Itu harapannya apa gimana tuh? Sebenarnya saya kan ini bagi saya keberuntungan. Iya. Karena misalnya katakanlah lagu Untuk Kita Renungkan itu kan sudah punya masa tugas yang panjang sekali dari tahun 80-an sampai sekarang. Berapa puluh tahun? 40 tahun lebih. Itu lagu ada di masyarakat dan sampai hari ini alhamdulillah saya masih keliling ke sana kemari untuk menyanyikan lagu itu versi originalnya. Masih ada yang mau ngundang saya untuk tampil di mana-mana. Tapi saya juga sadar bahwa zaman ini kan bergulir terus. Pada saatnya nanti mungkin generasi anaknya Radit mungkin sudah tidak tahu lagi. Lagu itu mungkin sudah ditelan waktu gitu, silam pelan-pelan. Nah saya ingin regenerasi, kesempatan ini muncul bahwa lagu yang sudah masa tugasnya sudah panjang itu dinyanyikan kembali dengan cara baru, dengan aransemen baru, dan mudah-mudahan penyajiannya, videonya misalnya, atau ya cara promosinya ini kan juga cara-cara baru. Saya beruntung gitu, dan kebetulan saya punya kesempatan bekerja sama dengan anak sendiri, jadi relatif hambatannya bisa diminimalisir gitu. Jadi kalau sama orang lain mungkin harus pasang guda-guda yang lebih awas nih, hati-hati kalau dia punya, kalau sama dia ya udah kamu duluan deh. Justru nggak dimarahin tapi ya justru saya seneng kalau dia nyanyi lebih bagus, saya bangga gitu. Jadi itulah yang terjadi. Oke. Karena memang cara-cara promosi zaman sekarang memang beda ya. Maksudnya orang mendengarkan lagu aja tuh beda kan. Spotify gitu. Orang-orang pas zaman Om Ebit mungkin nggak kebayang akan ada barang namanya Spotify, di mana orang bayar cuman berapa. Digital gitu bener-bener maju banget. Gue sendiri juga agak ikutan kaget dengan kayak gitu-gitu sih. Ikutan ngerasain wah keren yang secepat itu ya. Keren nih digital nih sekarang nih, keren gue bilang. Industri musik nih bakal makin keren gue bilang gitu. Oke. Nah, singlenya sendiri sudah bisa didengarkan? Udah dong. Udah di Spotify? Udah Di radio-radio udah bisa di request? Radio bisa. Video klipnya?
Video klip Nah, belum. sedang Kapan ya? dalam video lirik Video liriknya sudah. udah ada Sudah tadi. ada. Oh, jadi kalau ada yang nonton ini di YouTube bisa langsung search ya. Bisa search di channelnya Musika ada dia. Oke, video klipnya sedang dalam rencana buat dibuat. Iya. Sedang Lagi dalam konseping kayaknya. Ya, konsep. Nah, ini menarik juga nih untuk tahu konsepnya apa, gimana caranya nih. Nanti kita datang sini lagi. Tapi di setiap proses kreatif untuk single ini memang kalian berdua berkolaborasi banget tuh. Saya mau ini, enggak, aku maunya ini. Kita Emang bertukar begitu, pikiran sih. Oke. Kebetulan sebenarnya saya, Adera dan Abi Tiasakti itu kakaknya. Iya. Dia manajer saya, Iya. tapi dia produsernya Adera. Jadi kita memang sangat dekat dan selalu bertukar pikiran tentang bagaimana membuat apapun yang kita kerjakan bersama. Jadi kita bertarung dalam ide, bertengkar dalam mencoba mencari apa sih yang kira-kira bisa kita sajikan yang bisa masuk ke kinian, tapi juga tidak meninggalkan penikmat lagu-lagu saya yang lama. Kan bisa saja kalau misalnya taruh kata lagu ini saya buat dengan konsep yang tidak lazim gitu, dibikin apa yang tidak lazim lah. Mungkin penikmat lagu-lagu saya yang lama akan kecewa gitu, kok lagunya diginiin. Kalau ini menurut survei yang saya buat kecil-kecilan, survei nanya-nanya itu doang deh. Tapi kelihatannya mereka bisa mengerti. Walaupun aku masih tegang sih sampai sekarang sebenarnya. Yang sekarang tuntutannya adalah apakah penikmat lagu-lagunya dia ini bisa menerima dia menyanyi justru aku kebalikannya. Apakah penikmat lagu-lagu Papa terus lagunya dinyanyiin aku terus mereka bisa terima gitu. Kadang-kadang. Terus musiknya kan berubah kan, lebih banyak yang suka yang old school. Dan saya akan berusaha, tenanglah nak. Ini peran sebagai ayahnya muncul. Saya akan memberi pengertian kepada para penggemar saya. Nanti kalau saya nyanyi mungkin saya akan nyanyi di mana-mana, mungkin saya pakai aransemen baru. Tapi pas lagu yang kamu nyanyi saya diem aja. Oke, ini akan jadi sebuah kolaborasi yang menarik banget di dunia musik Indonesia. Singlenya udah bisa didengarkan di mana-mana, udah bisa di-request di radio juga, video liriknya juga sudah ada. Kita tunggu video klipnya ya. Dan kita juga akan collab juga di channel Musika ya kalau nggak salah nanti. Iya. Bener ya? Insyaallah. Oke. Ya, dadah semua. Dah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.